Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Gimana Siang, kabarnya Pak. pada pagi hari ini? Siang hari Alhamdulillah ini. baik, Pak. Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Pak. Kakak Oh gimana iya. kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini Sergi kemana ya? Kok belum kelihatan ya? Kan udah Bukan waktunya di jam masuk kantin Pak, kelas di ini. kantin. Maaf Pak, Oh, di baru Di kantin iya. kantin. Pak. Oh, aduh. Belum masuk Kok dia, tumben Pak. si Dandi udah masuk duluan tapi ya. Biasanya bareng sama si Dandi nih. Berloncat pagar siapa? Ya, anak-anak sekalian, sambil menunggu temennya yang masih ada di kantin, hari ini kita akan melaksanakan yang namanya layanan klasikal. Tapi sebelum kita memulai pelaksanaan layanan itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tapi sebelum berdoa, Bapak minta untuk Dandi agar bisa memimpin doa teman-temannya ya, Dandi ya. Siapa? Nah, silakan Dandi dipimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Dandi. Ya, luar biasa ini Dandi ini udah ketua kelas, gitu kan, rajin lagi ya. Baik, Bapak cek kehadiran terlebih dahulu. Ya, sepertinya hadir semua ya hari ini ya. Alhamdulillah, Hadir bagus semua, sekali Pak. kalau hadir semua hari ini. Dan ini di kelas ini juga Bapak perhatikan kelasnya sudah bersih, sudah nyaman ya untuk memulai aktivitas belajarnya. Baik, anak-anakku sekalian, jadi pada siang hari ini kita akan melaksanakan yang namanya layanan klasikal. Di sini nanti saya Bapak minta keaktifan kalian juga ya. Ketika ada Bapak bertanya, silakan untuk ditanggapi, nggak usah malu-malu, jadi langsung saja ditanggapi ya. Karena biar bagaimanapun juga, ya kan, supaya kita nggak malu gitu kan, lebih baik kita bermain dulu ya. Oke, Bapak Pak. punya yang namanya senam jari ya, senam jari ya. Dan dia udah mulai berpikir kayak apa itu senam jari ya sama saya gitu Iya, ya, sudah Pak. Belum mulai tahu, Pak. berkonsentrasi ya. Jadi senam jari itu Bapak contohkan seperti ini. Nah, seperti ini, nanti ketika Bapak mulai berhitung, jadi nanti gantian ya. Kalau misalkan 1, 2, 3, jadi bergantian. Jadi kalau misalkan yang jempol ini tutup, ya kan, kelingking yang satunya, kelingking yang ini ditutup, gitu ya. Terus bergantian, ya, Hmm. ya kan, gini, ya kan. Terus bergantian lagi, ya, paham ya? Paham Pak. Ya, kita mulai agak cepat ya. 1, 2, 3, ya, mulai. Ayo terus, ya terus, ya. Ya, Ambar gimana Ambar? Nggak Ayo, bisa, Pak. Aku, nggak Pak. bisa. Ya terus, Oh, begitu. berganti-ganti. Nah, tuh Endah udah lancar, Dandi juga udah lancar ya. Oke, cukup. Ya, mau diulang? Mau diulang? Mau Pak, ulang Pak. Pak, boleh. Diulang lagi. Oke, ya konsentrasi ya, konsentrasi. Oke, 1, 2, 3, mulai. Ya, yuk terus ya, agak cepet. Ayo terus lebih cepet. Ya, rupanya Fauzia malah bingung. Oke, cukup. Yeay. Fauzia bingung gini-gini aja udah ya. Nggak apa-apa ya, yang penting ikut berpartisipasi aktif ya. Oke, bagus. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih untuk anak-anak sekalian yang hari ini sudah mau ikut kegiatan layanan klasikal. Ya, hari ini Bapak akan bahas mengenai bagaimana cara menentukan waktu belajar efektif ya. Jadi selama ini kan kita tahu kalian ketika ada tugas sering sekali ngumpul tugasnya terlambat, terus kemudian banyak sekali juga yang ketika ditanya gimana tugasnya, aduh Pak pusing nggak saya kerjakan. Nah itu
mungkin itu semua karena kalian belum menerapkan waktu belajar yang efektif ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini Bapak ada satu tayangan video dan nanti ya masing-masing dari kalian ya kan mengambil sisi positif apa sih yang terkandung dalam video ini ya. Bapak akan tayangkan videonya, jadi masing-masing harus mencatat ya. Nanti tidak perlu Bapak tunjuk siapa, pokoknya udah siap langsung ya. Gimana, siap ya? Oke, Bapak akan Siap, putarkan Pak. videonya. Apa? Oke, Bapak stop dulu. Bagaimana sampai sini? Ada yang sudah bisa menyimpulkan pesan moral apa sih yang ada dalam video ini? Ayo. Siapa nih yang mau Saya, menanggapi? Pak. Oke, Enda gimana? Silahkan, ayo. Dari video ini saya lihat kita harus bisa memanfaatkan waktu, Pak, dengan sebaik mungkin. Iya, bagus Enda ya, memanfaatkan waktu dengan baik. Yang lain?
Saya Pak Bangkit. Oh iya, silakan Ambar. Yuk. Ya mungkin dari video ini terlihat kayaknya Bapak itu yang pakai kacamata itu sangat tertekan oleh waktu gitu Pak. Jadi perlu adanya manajemen waktu yang baik gitu Pak. Iya, perlu manajemen waktu yang baik. Bagus Ambar ya jawabannya. Yang Kasih lain Pak. gimana? Masih ada? Saya Bapak. Sergi, apa tanggapannya? Ya Pak, Dandi, Dandi? harus memanfaatkan waktu dengan baik Pak, biar nggak terbuang Memanfaat. sia-sia Pak waktunya. Oke, bagus Sergi. Dandi ada nggak, Dandi? Sama dengan yang lain, Pak. Sama dengan yang lain. Iya, simpel, tepat sekali ya. Padan Suna gimana tanggapannya? Iya Pak, jika kita tidak bisa mengatur dengan waktu dengan baik, maka segala pekerjaan akan terbengkalai Pak. Seperti kalau sekolah kesiangan gitu Pak. Oke, ya terima kasih Suna atas jawabannya. Ya, jadi anak-anak begini, dalam video ini nih kita diperlihatkan tentang suatu orang yang dimana dia selalu seperti terkurung ya dalam keadaan dalam suatu waktu gitu. Nah, jadi kita sebagai manusia yang selalu beraktivitas setiap harinya, kita itu hendaknya ya kan harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Ya, memanfaatkan waktu dengan baik itu seperti apa? Ada yang tahu nggak bagaimana nih cara memanfaatkan waktu dengan baik? Nggak ada? Saya Pak. Ya, silakan. Kita harus bisa menghargai waktu meskipun itu hanya 1 menit gitu Pak. Jadi waktu itu sangat berharga sekali. Jadi kalau waktunya kita bangun tidur ya kita harus bangun seperti itu Pak. Karena nanti ada konsekuensi di belakangnya Pak kalau kita menyia-nyiakan waktu. Iya, tepat sekali ya, menghargai waktu ya. Jadi waktu itu adalah suatu hal yang tidak bisa kembali lagi ya. Kita sepakat ya. Waktu itu ketika kita sudah lewati nggak akan pernah bisa kembali lagi. Oleh sebab itu kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Cara terbaik untuk bisa memanfaatkan waktu adalah dengan cara kita membuat jadwal harian. Ya, sehingganya apa yang akan kita lakukan setiap harinya itu sudah terperinci. Ya, jadi kita punya patokan tetap itu setiap harinya. Oh, setiap pagi saya harus begini, sehingganya kegiatan kita setiap harinya lebih terarah. Ya, tidak seperti Bapak berkacamata, ya kan? Dia terkurung karena dia nggak bisa membuat schedule hariannya sehingga berantakanlah aktivitas sehari-harinya ya begitu. Baik ya. Lanjutkan. Oke. Nah, dalam pembelajaran kali ini atau dalam layanan kali ini tujuan yang akan kita capai itu ada 3 ya. Jadi nanti di sini setelah kalian mengikuti layanan ini, ya kalian harus mampu menganalisis bagaimana cara mengatur waktu belajar yang efektif. Yang kedua, setelah nanti kalian mengikuti layanan ini, kalian mampu mempertimbangkan waktu yang tepat bagi dirimu, ya sesuai dengan keadaan yang ada pada dirimu, ya. Kemudian kalian mampu menentukan atau mampu memilih waktu yang tepat sesuai dengan kondisi dirimu, ya sehingga waktu belajarmu lebih efektif, ya begitu. Oke ya, kita lanjut. Oke, nah ini salah satu gambaran ya ketika orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ya harusnya belajar tapi tidur, ya. Ini karena apa? Schedule-nya tidak pasti begitu. Oke. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien ya. Penting, sangat penting kita menentukan sikap dan kebiasaan belajar kita. Nah, apa itu sih belajar efektif? Ada yang tahu? Apa itu belajar efektif? Ya Pak.
Tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Mungkin belum tahu ya. Iya, Oke. belum tahu, Pak. Belajar efektif itu adalah belajar yang menyenangkan. Ya, belajar yang menyenangkan. Jadi situasinya tidak membuat kita tertekan dalam belajar itu, sehingganya belajar kita menjadi lebih efektif, ya. Kemudian terjadwal dengan baik, ya. Ada waktu-waktu tertentu, ya. Misal di jam berapa kita harus belajar gitu, ya. Dari pagi schedule-nya dibuat, dari bangun tidur sampai dengan kalian tidur lagi nanti dibuat, sehingga di situ waktu belajar kalian terjadwal dengan baik. Yang berikutnya, tidak memakan banyak waktu, sebentar tapi pasti, setiap harinya diulang, ya. Mudah-mudahan itu semua akan menjadi baik. Kemudian belajar yang efektif itu menghasilkan sesuatu yang maksimal, ya. Hasil belajarnya akan maksimal ketika belajarmu efektif, ya. Jadi kalian dalam lakukan belajar, kalau sudah terjadwal waktunya, hasilnya pun pasti akan maksimal. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru pun akan selesai tepat dengan waktunya. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Sergi ngantuk ya? Sergi, kenapa nih? Ya, Siswa Pak. perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien. Iya, Pak. Saya ngantuk, Pak. Soalnya kurang tidur, Pak. Semalam kurang fokus di kelas. Wah. Nah, ini ya, mungkin Sergi belum menerapkan, ya kan, dalam dirinya mengatur waktu, membuat jadwal harian, sehingga waktu tidur saja tidak teratur begitu, sehingganya ketika di kelas ngantuk ya, Sergi ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar efektif dan efisien? Satu, ya, karena itu akan mempengaruhi keberhasilan belajar kalian. Ketika kalian sudah memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien, insya Allah hasil belajar kalian pun akan baik, betul. Kemudian hasil belajarnya pun akan sempurna, ya. Oke, ada satu tayangan video kembali, ya. Di sini akan kalian lihat tentang tips bagaimana mengatur waktu belajar yang efektif, ya. Oke, Bapak akan play videonya, silahkan nanti disimak dan nanti diberikan tanggapan kembali.
Oke ya, eh, eh, videonya Bapak cukupkan ya. Jadi di situ tertera tadi ya, bahwasanya ketika kita mau menentukan waktu belajar yang efektif itu, kita harus memprioritaskan kegiatan ya dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tentukan nih kegiatan-kegiatan apa yang dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari, dan itu yang harus diutamakan. Baru setelah itu tunjukkan atau kemudian baru kita lakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya setelah kegiatan-kegiatan utama tadi sudah terlaksanakan ya, begitu. Baik, di sini Bapak minta kalian, anak-anak Bapak sekalian, silakan tuliskan ya kan, bagaimana kalian dalam menentukan waktu belajar efektif sesuai dengan keadaan kalian. Ya, silakan untuk menuliskan itu, dan nanti sebagai sampelnya Bapak akan tunjuk beberapa untuk menyampaikan gitu. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan. Silakan. Ya, cukup. Ya. Mana sudah menuliskan semua ya? Sudah. Sudah, Pak. Ya, oke. Sekarang Bapak minta silakan dibacakan bagaimana sih rencana kalian untuk mengatur waktu belajar efektif sesuai dengan keadaan kalian. Oke, dimulai dari Eka. Ayo Eka. Oke ya. Terus kemudian dilanjutkan oleh Diana. Pak, jadi dari pemberian video yang telah Bapak tayangkan tadi, saya mendapatkan suatu kesimpulan ya Bapak. Jadi waktu itu adalah uang. Jadi di sini saya sebagai siswa, jadi bangunnya lebih pagi Bapak, tidurnya jangan sampai larut supaya saya berangkat sekolah tidak terlambat. Terima kasih Pak Bakit. Oke, ya bagus. Terima kasih Diana. Terus kemudian untuk Enda, gimana? Bagaimana cara Enda untuk menentukan waktu belajar efektifnya sesuai dengan kondisinya? Mengurangi jadwal main, Pak. Mengurangi jadwal main. Iya. Oke, terus kemudian kalau si Dandi gimana ini? Cara untuk menentukan waktu belajar efektifnya? Membuat jadwal kegiatan Pak, dari bangun sampai tidur, bangun lagi Pak. Oke, membuat jadwal ya Dandi ya. Ya, jadi apa yang sudah anak-anak sampaikan ya tidak salah, karena itu langkah dari kalian untuk menentukan waktu belajar efektif kalian. Ya, tidak salah. Hanya saja mungkin lebih baik dibuat jadwal rutin sehingga apa yang akan kita lakukan itu lebih terarah ya. Jadi begitu. Ya. Mengapa sih harus terjadwal dan menyenangkan? Oke ya. Kenapa kita harus bikin jadwal? Karena otak kita itu juga butuh istirahat ya. Jadi kinerja otak kita itu terkadang dipengaruhi oleh kondisi fisik juga. Jadi usahakan ketika kalian sudah mengatur jadwal ya, sesuaikan aktivitas kalian dengan jadwal sehingga fisik tidak terlalu lelah, sehingga kinerja otak tetap maksimal ya, begitu. Yang berikutnya, kalau kondisi capek ya kan, usahakan istirahat dulu, istirahat sementara ya, karena biasanya fisik lelah itu otak juga akan lelah juga, sehingga ketika fisik kita sudah
maksimal lagi, sudah fit lagi, insya Allah otak sudah siap untuk diajak belajar. Kemudian ketika otak kita sudah merasa lelah ya, karena suatu aktivitas tertentu, ya mungkin hasil kerja kita pun tidak akan maksimal. Jadi usahakan jadwal itu dibuat dan dilaksanakan secara rutin ya gitu. Terus kemudian ketika fisik lelah, otak lelah, ya kan, kita tidak akan bisa menerima informasi dengan baik. Ya, baik itu informasi melalui apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita simak, apa yang kita baca, itu tidak akan maksimal ya, sehingganya hasil belajar nanti akan kurang maksimal juga. Nah, rencana jadwal belajar efektif ya. Jadi ini adalah tips bagaimana kalian untuk merencanakan jadwal belajar yang efektif ya. Yang pertama, berikan waktu yang cukup untuk tidur atau istirahat, makan dan hiburan ya. Jadi itu harus balance, harus seimbang ya, sehingganya kinerja otak kita juga akan baik. Kita akan belajarnya pun tenang, akan menyenangkan gitu, nggak ada perasaan tertekan. Yang berikutnya, prioritaskan tugas-tugas ya. Jadi aktivitas kita itu, karena kalian masih sekolah, usahakan aktivitas kalian tidak jauh-jauh dari aktivitas belajar seperti mengerjakan tugas. Jadi kalian bikin schedule di rumah, waktunya dipanjangkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Kemudian luangkan waktu untuk diskusi juga ya. Jadi ketika setelah selesai pembelajaran, di situ kalian luangkan waktu, nggak hanya sebentar gitu kan, walaupun cuma sebentar, untuk berdiskusi, mengulas kembali pelajaran yang sudah disampaikan. Nah, atur waktu mengulang dalam 24 jam ya kan. Jadi schedule itu terus berulang, jadi pasti gitu kan. Kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan itu pasti. Nah, ini adalah contoh ya kan. Ini adalah contoh jadwal harian atau jadwal kegiatan harian yang bisa kalian buat di rumah. Ya, nanti kalian akan Bapak bagi jadwal ini supaya kalian di rumah bisa membuat jadwal hariannya ya. Itu mulai dari bangun tidur sampai kalian tidur kembali gitu. Nah, dengan adanya jadwal ini ya kan, diharapkan hasil belajar kalian juga akan bagus dan kalian bisa mengumpulkan tugas-tugas juga tepat pada waktu yang telah disepakati. Terakhir dari Bapak ya, ini adalah peta sukses belajar ya. Kalian bisa ikuti ya. Jadi sebelum kalian belajar ya, kalian harus memotivasi diri dulu. Terus kemudian temukan gaya belajarnya ya. Atau mungkin dengan untuk hiburan-hiburan ice breaking sebelum kalian mulai belajar ya, ini di sini disebutkan ya, bisa dengan senam otak atau dengan cara yang lain ya. Terus kemudian setelah belajar ya kan, setelah sekolah ini maksudnya, kalian di rumah buka kembali, ulas kembali materi-materinya ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa untuk istirahat ya. Jangan lupa juga untuk berdoa ya, sehingganya apa yang diharapkan bisa tercapai ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak mau bertanya, apa yang sudah kalian dapatkan setelah mengikuti layanan ini? Ya, silakan dijawab. Ya, gimana Dandi? Yang saya dapatkan, waktu itu sangat berharga Pak. Waktu sangat berharga. Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Saya Bapak. Ya Pak. Sergi gimana? Ya Pak, harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Pak. Nggak boleh Memanfaatkan waktu. Oke, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Tadi kayaknya Suna ya, gimana?
Iya Pak, waktu itu adalah kesempatan, jadi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Oke, bagus. Terima kasih Suna. Ambar juga kayaknya tadi mau berbicara. Iya Pak, dari video-video yang Bapak tayangkan tadi Pak, jadi saya bisa memahami bahwa waktu itu memang sangat berharga sama seperti teman-teman yang lainnya Pak. Dan sepertinya saya perlu sekarang langkah selanjutnya saya perlu membuat jadwal sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas saya Pak, diatur kembali gitu Pak jadwalnya. Terima kasih Pak. Oh, iya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga. Ya, jadi sebagian besar sudah bisa memahami ya bagaimana cara mengatur waktu belajar efektif dan sudah menentukan bagaimana tindak lanjutnya setelah mengikuti layanan, yaitu kalian akan membuat jadwal kegiatan harian ya. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri nanti Bapak minta waktu juga sebentar untuk mengisikan ini ya, lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerja peserta didik, terus kemudian sama nanti lembar observasi ya, nanti Bapak minta tolong untuk diisi ya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini ya KPD-nya. Nanti kalian bisa isi. Terus kemudian sama satu lagi lembar observasinya ya tentang kepuasan layanan. Oke, terima kasih atas waktunya ya, karena waktu sudah habis, jadi Bapak harus segera menutup kegiatan hari ini. Sebelum Bapak tutup, karena tadi diawali dengan doa dan kita akan tutup dengan doa kembali. Kali ini saya minta tolong untuk Sergi menutupnya, untuk memandu dalam membacakan doa. Silakan Sergi. Baik Pak. Baik teman-teman semuanya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih Sergi ya, terima kasih. Baik, sebelum Bapak tutup, ingat nak, waktu adalah uang. Waktu itu tidak bisa kembali lagi. Jadi manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita menyesali apa yang sudah kita lakukan ya, karena apa yang sudah kita lewati nggak akan pernah kembali lagi. Terima kasih. Ya, semoga apa yang sudah Bapak berikan bermanfaat untuk kalian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak Ibu itu tadi ya penampilan dari Pak Bangkit